Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat podcast Hikmah Channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali saya hari ini Muhammad Luqman Hakim Hasibuan kembali membersamai hari-hari Anda dalam mengisi acara podcast kami hari ini seputar informasi keagamaan yang ada di Kota Medan. Tema kita hari ini adalah tentang satu profesi yang tidak semua orang bisa dan sanggup melakukannya. Karena profesi ini adalah profesi yang harus memiliki keahlian khusus. Yang kedua, kemudian harus memiliki keberanian yang luar biasa dalam profesi ini. Kemudian yang ketiga, dia paham tentang aturan-aturan tata cara secara Islami tentang penyelenggaraan jenazah. Tentu pemirsa semua tahu bahwa profesi ini apa yang kita sebut dan populer di tengah-tengah masyarakat adalah profesi bilal mayit. Alhamdulillah pada hari ini kita telah kehadiran tamu narasumber kita yaitu Al-Ustadz Rahmat Yadi Tanjung SPDI. Beliau adalah seorang yang berprofesi sebagai bilal mayit. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh kepada beliau seputar pengalaman beliau sebagai profesi bilal mayit atau jenazah, terlebih dahulu kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah hari ini. Baik. Alhamdulillah senang sekali Ustaz Rahmat pada hari ini Ustaz berkesempatan hadir bersama-sama kali. Ngomong-ngomong nih hari ini apa ada kegiatan pelaksanaan bilal mayit hari ini, ada yang meninggal tetangga atau bagaimana di lingkungan? Kalau hari ini belum ada Ustaz. Iya. Belum ada Ustaz ya. Belum ada. Ya alhamdulillah. Sering orang mengatakan canda ini Ustaz. Iya. Profesi bilal mayit atau bilal jenazah ini profesi di atas penderitaan. Masya Allah. Benar. Ketika ada kemalangan, Iya. maka dia bekerja. Benar. Tapi sebenarnya Ustadz, profesi bilal mayit atau bilal jenazah ini adalah profesi yang sangat mulia. Benar. Kenapa saya katakan mulia? Karena profesi bilal mayit ini adalah profesi yang tidak semua orang sanggup melakukannya. Benar. Kemudian perlu pemahaman agama yang baik tentang penyelenggaraan jenazah. Oleh karena itu, saya baca ada di sebuah media salah satu profesi yang hari ini langka dan kelihatannya sulit dicari karena kurang peminatnya adalah profesi tentang bilal jenazah. Karena mungkin profesi yang menyeramkan Ustaz ya barangkali. Bagaimana menurut Ustaz? Kalau menyeramkan bagi yang belum paham kan gitu ya. Karena kalau kita sebagai bilal jenazah ini kita ini harus seperti dokter. Oh, seperti dokter ya? Apa itu seperti dokter? Kita ini jangan kalau udah melihat mayat kan, mayat ini jenazah ini kan nggak ada meninggalnya sempurna. Iya, betul. Banyak kadang-kadang jenazah itu dalam keadaan kecelakaan, kebakaran atau tenggelam. Tapi kalau dia sempurna duduk, dia sakit jantung, tiba-tiba dia meninggal, nah itu semua orang bisa. Tapi belum tentu juga semua orang bisa memandikan kan gitu ya kan? Kenapa saya katakan seperti dokter? Dia itu nggak penjijik dia. Nah, apalagi kita mohon maaf ini ya, terutama di bilal jenazah itu, jenazah yang kita mandikan dengan sempurna itu harus kita bersihkan kotorannya. Cara membersihkan kotoran itu nanti kita paparkan sejelas-jelasnya. Oke, baik Ustadz. Kita mulai dengan beberapa pertanyaan yang sudah kita siapkan. Selama Ustadz sebagai profesi bilal mayit ini, kira-kira udah berapa tahun Ustadz? Kalau sebagai bilal mayit atau bilal jenazah, mulai dari saya lajang sampai sekarang sekitar 24 tahun. Subhanallah, 24 tahun. 24 tahun yang saya mandikan Ustadz. Ini jenazah laki-laki aja. Udah hampir 180 jenazah. Wah, subhanallah. Dari mulai awal jadi bilal jenazah. 180 ya. Apakah profesi Ustadz sebagai bilal mayit ini adalah profesi yang turun temurun? Mungkin
orang tua Ustadz ini Bilal Maid kemudian turun kepada anaknya? Alhamdulillah Ustadz, saya dulu berpikir begini, karena kita sebagai buruh pabrik dulu, pabrik dulu di PT ASW, AC Sakti, Terminal Bakang Amplas ya. Jadi pas saya, namanya kita masih lajang ya, bila kan nggak ada berpikir ke situ. Tapi saya hobi membaca-baca tentang Bilal jenazah, buku jenazah. Dari mana dapat buku jenazah itu? Kebetulan mertua kita almarhum, itu dia Bilal jenazah. Ini Bilal jenazah dia generasi udah sekitar 30 tahun. Masya Allah, 30 tahun. Nah, jadi saya hobi baca-baca. Akhirnya entah gimana kok ada yang meninggal di daerah Garuda itu. Pas Bilalnya nggak ada, gitu ya. Pas Bilalnya nggak ada, disuruhnya saya sama Bilal sama ketua STM. Pak Rahmat, bisa mandikan jenazah? Siap. Saya siapnya begini. Kok tiba-tiba bisa mengatakan siap? Ternyata belum ada ilmu kan gitu ya kan? Sebelum kita penataran ditatar sama orang MUI tentang Bilal jenazah. Nah, siap itu berangkatlah saya kan, berangkat. Bismillah kan gitu kan. Jadi dengan apa yang saya pelajari itu, alhamdulillah, begitu saya mandikan, yang kita mandikan mu'alaf pula. Mu'alaf. Itu pertama kali ya? Iya, pertama kali terjun di dunia profesi. Jadi saya mandikan, jadi orang masyarakat itu, saya bilang gini, ayo udah siap semua. Mana jenazahnya ini? Jadi jenazah ini harus kita siapkan dulu pemandiannya. Pemandiannya kita siapkan semua, sabunnya, anduknya, kainnya, baru diangkat. Terus sebelum diangkat ada yang memangku 5 orang. Ada anaknya. Kalau nggak ada anaknya boleh tetangga atau keluarga kan gitu ya kan? Nah, kenapa? Jenazah itu jangan kita letakkan di lantai gitu aja. Ya, bagus kita pangku. Nah, anaknya ikut menggosokkan, menyabuni, membersihkan kan gitu. Nah, cara-cara memandikannya itu tuh sampai air wudhu, sampai air sembilannya, sampai kita kapani panjang itu Ustaz. Oke, luar biasa. Baik pemirsa, jadi Ustadz Rahmat ini, beliau adalah profesi Bilal jenazah ini ada kaitan dengan profesi ayah beliau yang sebelumnya adalah seorang Bilal jenazah. Kemudian karena masyarakat mengenal beliau anak dari Bilal jenazah, satu hari kebetulan bila jenazah berhalangan dan beliau siap terjun. Kebetulan orang tua kita di Padang sana sebagai Bilal Mayat. Dan kakak mama juga Bilal Mayat. Dan akhirnya sekarang nurunlah ke anak saya M. Rafiq Tanjung. Oh, jadi anak Ustadz Bilal M. Rafiq Tanjung. Ada apa ya? Ada bakat lah di dunia. Sebenarnya anak saya dua anak saya, satu almarhum, sebenarnya itu mereka pandai juga mandikan mayat. Kemana saya ikut pemandian jenazah, tetap anak keduanya ikut. Akhirnya alhamdulillah pandai juga jadi Bilal jenazah. Alhamdulillah, subhanallah. Tapi yang satu udah meninggal, nomor 2. Sakit apa itu Ustaz? Itulah yang kemarin ya Ustaz ya, meninggal dunia tenggelam 3 tahun yang lalu di Patumbak sana. Di sungai ya, Patumbak ya? Di sungai. Usia berapa? Di Pantai sana, kelas 2 SMA. Allah Akbar. Kelas 2 SMA ya? Ya, baik, luar biasa. Ini pengalaman hidup dari Ustaz Rahmat ini. Baik Ustaz, profesi Bilal Mayit ini, batu Bilal jenazah ini, dalam penyelenggaraan fardu kifayah jenazah itu apa tugas atau tahapan-tahapan penyelenggaraan Bilal jenazah itu? Kalau sebagai Bilal jenazah atau Bilal Mayit, yang tentunya tugas-tugasnya pasti ada. Yang pertama itu harus kita siapkan kain kafannya dulu. Kain kafan kita siapkan, kita susun. Dan setelah itu baru kita siapkan pemandiannya. Baru kita mandikan jenazahnya. Setelah siap kita mandikan jenazah, udah bersih, udah kita kasih air sembilannya, kita wudhukan, kita bawa ke tempat untuk mengapankan. Setelah mengapankan nanti baru kita bawa ke masjid, kita sholatkan. Ini setelah kapan kita bawa ke masjid, kita sholatkan. Setelah kita sholatkan, kita berangkatkan ke pemakaman. Nah, itulah yang terakhir kan gitu ya kan, untuk penguburannya di pemakaman. Ya, artinya tahapan-tahapan fardu kifayah jenazah itu harus apa ya? Kita selesaikan satu persatu. Kita selesaikan satu persatu. Mulai dari kain kafannya sampai ke penguburannya. Sampai kita antar ke kuburan, ke makamnya. Dan biasanya di sana pun kita masih bertugas ya untuk mentalkinkan semua Ustadz. Alhamdulillah saya Ustadz dipercaya sama masyarakat. Kadang-kadang kita nggak tahu lah ya, memang Allah yang memberikan ilmu kepada kita.
Mulai kita mandikan, kita kapan nih, setelah itu kita pidatonya lagi tentang jenazah. Semuanya. Bahkan kita lagi yang imamnya di masjid, bahkan kita lagi yang masuk ke kuburan, kita lagi mentalkinkan, mendoakan semua. Alias kita borong semua, Ustaz. Satu paket deh ya. Satu paket, Ustaz, kan gitu ya kan. Baik, luar biasa nih Ustadz Rahmat Yadi. Kemudian Ustadz, tadi kisah Ustadz itu kan adalah jenazah yang dalam keadaan situasi tubuhnya normal. Pernah tidak pengalaman Ustadz ketika menghadapi dan menyelesaikan fardu kifayah jenazah yang tubuhnya sudah rusak begitu? Alhamdulillah ya, kita pernah mengalami berbagai macam jenazah. Pertama, jenazah yang kita alamin meninggal 3 hari dalam rumah nggak ketahuan. 3 hari dalam rumah? Iya, itu letaknya alamatnya Jalan Garu 2B Ujung. Itu baru saya mulai jadi Bilal 6 bulan. 6 bulan. Jadi meninggalnya ini nggak ketahuan. Setelah dilihat sama masyarakat, kok ada bau yang kurang sedap gitu. Nah, jadi didobraklah pintu itu sama penggali kubur, namanya almarhum Lek Sadi, udah meninggal. Ternyata jenazah ini meninggal di atas papan. Alhamdulillah, memang benar. Ya, sebagai Bilal jenazah tadi, terkaitnya sebagai dokter tidak boleh tutup mulut, pakai masker. Ya. Makanya ada di daerah Garu 2 itu namanya Bapak Haji Suryadi. Mereka lah yang sebagai ketua STM membimbing saya juga. Dia bilang jangan Pak Rahmat sebagai Bilal jenazah tutup pakai masker namanya ya. Begitu kita datangin itu jam 5 sore harus dimandikan. Gimana caranya? Sementara maaf cakap aja kulitnya kan udah melepuh itu. Udah perutnya udah gembong kan gitu ya kan. Apakah sama mandikan dengan sempurna? Tidak, itu berbeda Ustaz. Nah, jadi bila jenazah ini jangan pengecut lagi kita bilang ya, maaf jangan takut dengan bangkai, jangan tutup mulut, tarik napas. Sebelum menghadapi jenazah, kain kapan sudah kita selesaikan, itu masyarakat itu ramai itu Ustaz. Jadi tontonan kita kan gitu ya. Jadi kan ada kiat-kiat tersendiri ya ketika menghadapi jenazah yang dalam keadaan berbeda. Iya benar Ustaz. Jadi caranya itu Ustaz, kalau kita udah menghadapi jenazah yang seperti itu, tarik napas. Tarik napas panjang-panjang, tahan tapi jangan lupa bernapas Ustaz. Tarik napas, habis itu lepaskan. Kalau udah dilepaskan Ustaz, insya Allah dengan izin Allah nggak ada ketercium lagi Ustaz. Udah mulai kita siram, kita buka bajunya dulu, celananya dulu. Makanya jenazah itu apabila ada meninggal jenazah, mayat keluarga semayat atau keluarga jenazah, itu jenazah itu jangan dibiarkan dalam keadaan berbaju. Harus dibuka semua. Dibuka semua baru ditutup pakai kain panjang. Nah, kita mandikan basahin Ustaz. Nah, ambil air sabun, pelop-pelop pakai sabun gitu aja, jangan digosok. Kalau digosok kan terkupas. Karena udah busuk ya. Habis pakai air sabun, udah air pertama bersih, air sabun, udah itu air 9 wudukan, selesaikan. Angkat pakai kain kapan, lapis pakai kain kapan. Kadang-kadang nih mohon maaf Ustaz. Ya, kita bukan apa ya. Makanya jenazah itu apapun yang terjadi di dalam jenazah, tubuh jenazah, jangan ada yang tahu. Kecuali tadi di umum ya, nampak sama umum ya. Aduh, jenazahnya begini-begini. Tapi kalau kita sebagai Bilal jenazah harus kuat, harus mampu, harus bisa menahan diri. Jangan kalau ada masyarakat kena gimana ya? Jenazahnya kan kecelakaan, hancur badannya apa yang patah? Cukup kita sama Allah yang tahu. Kalau memang mereka juga yang mau tahu, tanya sama keluarganya. Bahkan anak istri kita pun tidak boleh tahu Ustaz. Tentang jenazah itu. Kalau kita buka aib jenazah, kita memandikan, jangankan kita sebagai Bilal jenazah, yang memangku itu aja tidak boleh. Makanya saya sampaikan, bapak-bapak yang ikut mangku, apapun yang terjadi di tubuh jenazah, cukup kita sama Allah yang tahu. Jangan diceritakan kemana-mana. Sementara orang hidup aja aibnya nggak boleh diceritakan. Apalagi yang meninggal. Kalau kita ceritakan, pahalanya nol, habis nggak ada pahalanya Ustaz. Ya, karena memang pemirsa begini barangkali maksud Ustadz Rahmat ini. Kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat Ustaz ya, ketika ada satu jenazah yang barangkali di luar dari normal pemahaman mereka, ini sudah muncul istilah ini karena memang profesi hidupnya sebelumnya dulu dia terkenal barangkali tidak baik atau bagaimana, ini yang disebut dengan istilah rahasia ilahi. Kadang-kadang memang masyarakat kita ini Ustaz ya, kalau kita perhatikan seperti itu.
cepat sekali menyampaikan hal-hal yang sebaiknya tidak perlu disampaikan. Benar. Katakanlah bukan tidak kita katakan aib, tapi barangkali tidak pas begitu ya, tidak wajar lah. Kearifan lokal kita seharusnya kita harus hal-hal seperti itu tidak perlu disampaikan. Baik itu dari pihak keluarga, Ustaz ya. Iya. Pihak keluarga juga. Mau keluarga, mau anaknya, siapapun tetangga, cukup kita sama Allah yang tahu. Kadang-kadang ini mohon maaf Ustaz, banyak di kalangan masyarakat nggak paham ya. Maupun yang baru-baru jadi Bilal atau orang tua kadang-kadang keledoran, dipancing kita sama masyarakat. Pak, tadi kayak mana itu? Dia kan contoh ini, dia kan pemabuk, pejudi. Apa kayak mana itu badannya, apa bertato? Baik, alhamdulillah bagus. Oh tapi dia kecelakaan, otaknya keluar kayak mana itu? Baik, alhamdulillah. Tapi Ustaz tadi saya lihat gini-gini. Cukup kita sama Allah yang tahu. Iya. Kita berusaha menenangkan ya. Jangan kita buka. Itu dipancing keluarga kita. Juga ya. Ya dipancing kita supaya kita bisa membongkar. Makanya banyak di kalangan masyarakat bila kadang-kadang lupa diri. Saking senangnya diceritakan, itu tidak boleh. Tidak boleh. Etika Bilal jenazah itu. Iya. Emang tak perlu dipelajari, tapi harus dipahami. Yang penting kita sama Allah yang tahu, sama yang memangku. Iya. Nggak ada boleh yang tahu, tutup rapat-rapat. Apapun yang terjadi di Bilal jenazah. Bisa kita katakan itu etika profesi Bilal mayit. Iya benar. Biasa. Karena saya sudah sumpah sama demi Allah, dan apalagi sama yang melatih kita. Itu melatih kita dulu tuh orang India. Di daerah Panjing sana. Alhamdulillah kita dilatih ya sebagai Bilal jenazah. Dapatlah kemarin tuh tahun lalu kita itu dari MUI ya? Iya, dari MUI lah itu. MUI ya? Iya. Kita dapat peringkat yang kedua gitu. Subhanallah. Peringkat yang kedua ya dalam proses penyelenggaraan. Bahkan alhamdulillah Ustaz sama Ustaz almarhum Darwansah Simanjunta yang meninggal kemarin. Saya 3 tahun yang lalu tuh pernah melatih anak sekolah di Primbana di Johor. Bulan puasa kita latih. Jadi berharap ya kalau bisa remaja masjid tahun ini ya kedepannya atau anak muda dengan minimnya Bilal jenazah, benar yang Ustaz sampaikan tadi. Ngapain bagi Bilal jenazah itu kan gimana ya, bau yang begini. Sebenarnya seorang Bilal jenazah itu sifat yang termulia. Kenapa mulia? Itu kan jenazah yang kita pegang. Itulah amal ibadah kita nanti di akhir kita. Mereka lah yang menolong kita mendikan, tapi dengan ikhlas kita akan gitu Ustaz. Iya. Mereka akan bersaksi bagaimana kita melakukan mereka dulu waktu kita melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Makanya apabila kalau ada yang meninggal Ustaz, kita ziarah ke situ sampai kita ke pemandian, sampai menyolatkan, sampai penguburan, lengkap hendaknya. Jangan kita separuh-separuh. Kadang-kadang di kalangan masyarakat ini begitu datang takziah dia pulang kan gitu ya kan. Jadi pahalanya itu 1/4. Kalau bisa pahalanya bulat hendaknya dapat sama kita. 100% lah hendaknya sampai siap kan gitu ya kan. Ibarat kita makan nasi kan nggak mungkin tanggung-tanggung sampai selesai Ustaz kan gitu. Ya, baik Ustaz, luar biasa. Kalau misalnya jenazah yang kita hadapi ini ada berupa janin, itu proses penyelenggaraan jenazah bagaimana Ustaz? Kalau masalah janin itu dia belum bernyawa. Belum keluar, dia contoh ini ada jenazah 1 hari meninggal. Misalnya dia hidup berapa jam meninggal, itu kan kita mandiin juga kan nggak sempurna seperti orang dewasa yang udah besar. Harus kita siramin aja pakai sabun kan dia masih suci, masih bersih. Nah kalau dia tadi berbentuk daging aja kan gitu ya kan, itu perlu kita kalau mau kita kita siram pun boleh, atau tidak kita kuburkan aja, dia nggak bernyawa. Ambil kain putih, udah kita kapanin, kita kuburkan aja. Dia masih berbentuk daging, belum bernyawa, berbentuk manusia Ustaz. Kalau sudah berbentuk manusia harus kita mandiin, kita kapanin, jenazahnya kan gitu. normal seperti biasa. Pelaksanaan pada kifayah ya. Iya benar. Baik, Ustadz tadi mengatakan bahwa Ustadz ini sudah menekuni profesi Bilal mayit ini sudah 24 tahun. Luar biasa. Bisa ceritakan atau informasikan kepada kami, apakah ada pengalaman Ustadz yang berkesan dalam menyelenggarakan penyelenggaraan jenazah itu? Artinya begini, ini kan Bilal mayit ini atau Bilal jenazah ini menurut kami yang bukan berprofesi seperti Ustadz adalah profesi yang sangat menyeramkan, mistis. Ada pengalaman Ustadz yang ketika melaksanakan penyelenggaraan jenazah itu mengalami hal-hal yang di luar dari nalar
logika gitu kira-kira? Ada Ustaz? Ya, pernah kejadian ya. Ini mohon maaf ya pemirsa ya, Ustaz ya. Bukan kita menceritakan tentang meninggal usah sebutkan ya. nama. Tidak kita sebutkan siapa orangnya kan gitu ya kan. Nah, di saat pas kita memandikan, ini kebetulan mereka nih bertato badannya. Nah, jadi jangan lengah kita. Makanya anak-anak muda sekarang kan banyak bertato. Apabila dia meninggal, itu kalau diwudukkan nggak masuk air wuduknya Ustaz. Ya, jangan pakai tato lah, kan gitu ya kan. Bagus pakai tempurung aja, bisa digosok lagi kan gitu ya kan. Nah, benar Ustaz. Jadi saya bingung. Kalau dikorek kan nggak boleh. Kenapa? Jangankan itu dikorek pakai pisau, kan daging itu ya. Jadi ya itu urusan dia sama Allah. Makanya kalau memandikan itu Ustaz, memang ya gimana ya, bolak-balik kita mandikan. Ini maaf ya, kita nggak kita sebutkan siapa orangnya, di mana alamatnya. Pernah kita alamin, jenazah itu udah kita mandikan, tapi tetap bau. Tetap bau. Kita kasih sabun tetap bau. Sampai biasanya kita kalau mandikan jenazah itu udah kita siram dari kepala sampai ke kaki. Dan memandikan juga jangan kita mandikan begini aja. Harus kita tampung pakai tangan kita air tadi itu Ustaz. Kita tampung sampai ke kaki. Habis itu kita sabunin. Kita balik lagi. Jangan nggak kita balik. Kita balik gini, kita punggungnya, ketiaknya ini. Kalau tangan jenazah kan begini nih. Ya, jangan dibiarkan jenazah tangannya begini Ustaz. Jenazah itu tangannya harus dibuka. Oh kok keras ini. Nah, jadi ada doanya kita baca. Ada tersendiri ya. Makanya itu doanya masing-masing tersendiri. Nah, atau nanti Allahumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu Akbar kan gitu ya kan. Nah, ini kalau dibuka kan masuk air. Dibuka lagi kan masuk air. Tapi kalau kita beginiin air nggak akan masuk, terjepit di sini Ustaz. Banyak bila-bila kadang-kadang nggak paham, dibiarkan aja tangannya. Tapi pernah juga pengalaman kadang-kadang bila ditanya, Ustaz begitu saya giniin lemparkan aja saya kena muka saya katanya. Nah, itu nanti hidup lagi dia, saya bilang kan gitu kan. Nah, jadi kenapa si Bilal tadi kembali tadi kita ke anak lajang tadi, kenapa dia bau? Lawan alam. Kita memang tahu pekerjaannya apa kan gitu ya kan. Nah, jadi kita tahu tuh kerjaannya. Dia kerjaannya nggak pernah sholat, nggak pernah bulan puasa nggak pernah puasa. Dia kerjanya judi, dia kerjanya mabuk kan, bahkan dia maling kan gitu kan. Tatonya penuh itu. Jadi kita mandikan tetap bau aja, bau amis nggak juga bersih Ustaz. Sampai saya mohon pada Allah, ya Allah berikanlah kemudahan di saat hambamu memandikan jenazah. Mudah-mudahan engkau masukkan ke surga, ya Allah ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Saya menetes air mata waktu memandikan itu Ustaz. Karena kita memang tinggal di lingkungan tersebut ya. Karena memang Bilal Maid ini kan ada wilayah-wilayahnya ya. Ada wilayah-wilayahnya. Jadi kita kenal dengan sosok jenazah yang kita mandikan pasti itu ya. Kita bukan masalah kenal lagi Ustaz. Kita bertetangga ada berumahnya. Depan-depanan gang kita itu. Nah, jadi nggak kita sebutkan gangnya kan gitu ya kan. Kalau ini kan Indonesia ini kan beberapa kali mendapatkan musibah Ustaz ya. Kayak tsunami, kemudian gempa bumi. Ada nggak pengalaman Ustadz pernah ditugaskan ke daerah-daerah seperti itu? Gitu? Pernah ditugaskan kemarin waktu kena di Padang kemarin. Gempa di Padang ya? Yang waktu berapa tahun yang lalu itu rumahnya hancur semua. Kita ditugaskan, kebetulan namanya kita orang Padang ya. Nah, singgah ke kampung, bahkan rumah kita pun ambruk jatuh. Kenapa? Dia gempa, dia kan bukan gempa bergoyang gini. Gempa kayak tentang gede-gede, jadi hancur rumah itu. Alhamdulillah keluarga nggak apa-apa, tapi yang lain kita ditugaskan di Padang sana untuk mengambil jenazah. Kita ambil jenazah, kita lihat jenazah itu yang terbenam-benam itu. Kita disuruh pakai sarung tangan, pakai masker. Kan gitu ya kan. Tapi alhamdulillah dengan ilmu yang diberikan sama orang tua kita, tarik dulu napas, tahan, baru lepas, nggak tercium. Kita tarik Ustaz, Masya Allah, kita tarik, lepas tangannya. Kita tarik kakinya, lepas pahanya Ustaz. Sudah berapa hari Ustaz ya mengalami itu? Udah seminggu gitu Ustaz. Ya, bahkan kita ambil organ tubuhnya, yang lepas ini yang lepas Ustaz. Baru kita satukan. Jadi gimana caranya? Apa kita perlu kita mandikan juga? Itu kan jenazah kan belum kena batu-batuan. Ya udah satukan dia, siramkan aja pakai air. Udah siramkan, jangan disabunkan lagi. Habis itu dikapani, kuburkan. Mereka udah kondisi yang tidak baik lagi. Dalam keadaan tidak normal situasi jasadnya ya. Baik.
pengalaman kira-kira yang barangkali masyarakat memahaminya sebagai mistis, kalau boleh tahu ada nggak kira-kira saja yang aneh begitu pada saat mengantar jenazah? Gitu? Kalau mengantar jenazah pernah. Ini memang nggak kita sebutkan juga jenazahnya siapa. Kenapa saya tahu, Ustaz? Karena saya dari kita sebagai bila jenazah ini jangan tanggung-tanggung. Nanti kalau tertanggung apa kata masyarakat? Mana Ustaz Rahmat? Kok nggak nyolatkan? Mana Ustaz Rahmat? Kok nggak ke kuburan baca talqin, baca doa? Jadi pernah kejadian, nggak saya sebutkan di mana makamnya. Nah, jenazahnya ini berbeda, bukan jenazah yang kita mandikan pakai tato tadi. Ini jenazah yang lain. Tapi seorang bapak-bapak yang tidak taat kepada Allah, tidak mau pernah sholat juga itu. Kerjanya kita tahu. Begitu kita bawa, kita sholatkan. Yang anehnya begitu jenazah kita taruh di masjid, dan masjidnya pun nggak kita kasih tahu alamatnya mana, kan gitu ya kan? Nggak boleh. Jadi begitu kita imam, kebetulan kita kalau bila jenazah ini kita sering menyolatkan jenazah. Kadang-kadang keluarganya nggak mau. Mana keluarganya untuk nyolatkan? Aduh Ustaz, nggak sanggup Ustaz, nggak bisa Ustaz. Bisa saja ilmunya juga tidak mumpuni. Iya, mungkin dia nggak pandai nyolat jenazah. Padahal 4 takbir. Pernah Ustaz kita suruh, kita suruh dia sebagai imam ayahnya sendiri, dibuatnya 5 takbir. Oh, 5 takbir. 5 takbir. Tapi nggak pakai ruku ya? Nggak ruku dia, kalau sempat ruku bangkit jenazahnya Ustaz. Jadi Ustaz, begitu kita letakkan kepalanya sebelah sana, kakinya sebelah sini. Begitu siap sholat jenazah, saya menyolatkan, bisanya kepalanya pindah ke situ. Ini kejadian. Saya heran, kepalanya duluan yang masuk. Begitu masuk kepala ke ambulan, kan kepalanya dulu masuk. Tiba-tiba sampai di kuburan, kepalanya berpindah. Entah pindah pas di masjid atau di jalan, nggak tahu kita. Berpindah kepalanya itu ke belakang. Jadi kan bingung lah di kuburan. Kan berarti kalau kepalanya duluan ditarik, kan kakinya ini duluan tarik nih. Kepalanya kan di ambulan. Seharusnya kan kakinya duluan kan begini, kepalanya sini. Begitu mau dibuka, kepalanya berpindah. Di sini kepala, kaki sana. Kita diam aja, udah. Begitu dikuburkan, ini kuburan udah diukur loh. Diukur kuburan, segini diukur, kita lebihkan lagi 2 jengkal. Kita lebihkan lagi 2 jengkal. Sampai di kuburan nggak muat. Pernah mengalami seperti itu? Pernah. Nggak muat kuburannya itu, dikorek lagi nggak juga muat. Tapi aneh, pandangan masyarakat itu udah luas, udah lebar kali. Akhirnya karena nggak muat, saya bilang, Pak, masukkan kepala duluan. Artinya nggak begini dimasukkan kepala duluan ke dalam sana, baru dimasukkan kakinya, baru ditutup pakai papan. Kita alam apa yang terjadi sama jenazah. Saya selama ini sering hanya mendengar kisah-kisah. Itu bukan kisah, itu nyata, pengalaman nyata langsung. Masya Allah, luar biasa ini Ustaz. Kalau pada saat membawa jenazah menggunakan ambulan gitu, entah mungkin jaraknya jauh, kita diminta tolong ikut membantu gitu, mengantarkan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kebetulan saya bawa ambulan ya. Bawa pernah juga ya Bapak Hidayatullah ya, sampai sekarang ambulannya ada 17, sampai sekarang kita yang megang. Kita luar kota aja Ustaz. Keluar kota pernah, kebetulan kalau untuk sekarang kita udah ada bawa anggota connect kita. Tapi dulunya kita nggak pernah kita bawa. Memang kata orang kalau di ambulan ada kejadian aneh-aneh, memang benar. Begitu kita bawa sendiri malam Jumat pula ya. Ini kejadian pernah di daerah Rumah Sakit Mitra Sejati. Sejati itu kuning ya. Bawa ke Tanjung Pura. Tanjung Pura, Langkat. Nah, yang kita bawa ini jenazah perempuan. Bapak dia di samping kita. Kemana kita Pak? Ke Tanjung Pura. Sampai di situ kok nggak nyampe-nyampe. Bertanyalah sama ada anak gadis lah ya. Nggak tahu umurnya berapa, pakai payung hitam, pakai baju putih. Itu gerimis-gerimis sekitar 2:30 malam. Kita tanya, Dek, mana rumah Bapak ini kok nggak nyampe-nyampe? Belok kiri, belok kanan, perempatan sampai. Akhirnya kita maju nih Ustaz. Tiba-tiba kok kuburan di depan. Masya Allah. Begitu kuburan, terkejut saya. Astagfirullahaladzim Pak, kok bisa kuburan? Buntu, hasil kuburan. Mundur. Begitu mundur lagi kita, jumpa lagi yang si adik tadi. Wanita tadi ya? Wanita tadi. Kak, mana Kak? Kok bisa kuburan Kak? Abang salah. Abang lurus nanti simpang 3 sampai.
alhamdulillah ditunjukkan sampai kita turun jenazah. Begitu dibuka jenazah, yang si wanita tadi itu di dapur lewat selintas senyum dia. Kok mirip mukanya sama jenazah? Masya Allah. Kita nggak tahu entah siapa itu. Mirip ya, luar biasa. Jadi ada lagi Ustaz pengalaman kalau keluar kota. Pernah kejadian kemarin arah ke Batang Toru, Sibolga. Pas saya sendiri nggak ada keluarganya yang ikut, ngantarkan bapak-bapak dari Jalan Selamat, bawalah ke sana. Pas pulangnya nih Ustaz, pas pulangnya saya selalu ngidupkan kaset ngaji nih. Mau pergi, mau apa nanti. Kalau hidupkan dangdut kan joget pula mayatnya kan. Jadi kita hidupkan ngaji. Gitu pulang, kok kita lihat di kaca sopian itu, kok ada yang duduk gitu. Kita tengok nggak ada. Kita tengok lagi, ih kok ada. Tengok lagi nggak ada. Rupanya di samping saya ini, saya lagi bawa gitu. Pas mungkin kaset ngajinya mati itu. Duduk di samping saya. Gitu dia nengok, apa saya bilang? Senyum dia. Begitu saya tengok lagi tengkorak. Begitu tengok lagi, saya hidupkan kaset dulu. Habis saya hidupkan kuat, hilang dia. Itu nggak tahu Ustaz siapa. Tapi bilang jangan ditakutin saya baru bilang mayat ini. Udah cukup saya mandikan kamu untuk apa lagi, saya bilang gitu kan. Apa kurang dimandiin, saya bilang. Berdialog kok kadang-kadang sama dia. Tapi alhamdulillah Ustaz, saya nggak ada, bukan tekabur ya. Kalau kita jiwain Bilal jenazah ini, ya jadi profesi kita ya. Jangan takut kita sama jenazah, kita takut sebenarnya sama begal-begal itu, perampok tuh. Kalau sama jenazah nggak ada takut. Sama begal-begal begal itu di luar kota. Sekarang cukup meresahkan. Banyak Ustaz. Kalau kami mungkin dua-dua takut. Luar biasa Ustaz. Banyak Ustaz sampaikan kepada kami tentang pengalaman tadi, kemudian bagaimana pola kerja seorang yang berprofesi sebagai Bilal Maid. Saya bisa menghela napas juga ini, cukup menghela napas juga ini. Artinya apa? Karena memang profesi Bilal Maid ini luar biasa, sangat mulia dan penuh dengan tantangan. Apalagi saya kira profesi Bilal Maid ini cukup langka sekarang ini ya. Rata-rata mereka tuh berprofesi Bilal Maid regenerasi begitu. Tidak ada di luar dari barangkali orang tuanya Bilal Maid, itu jarang. Kasuistis memang ada. Tapi beberapa banyak kita perhatikan memang regenerasi. Ini luar biasa. Artinya apa? Sangat perlu kita beri apresiasi profesi Bilal Maid ini. Bukan saja masyarakat yang memberi apresiasi, tapi juga kalau bisa memang pemerintah juga memberikan apresiasi. Menurut Ustadz ini apalah kira-kira harapan profesi Bilal jenazah ini kepada pemerintah? Silakan Ustaz. Ya sebenarnya semua Bilal jenazah itu ada harapan Ustaz. Karena biar ibaratnya nggak kita hadapin mayat aja Ustaz. Mayat yang kita hadapi, mandikan mayat aja. Apalagi saya sebagai udah double sebagai driver ambulan. Yang kita bawa orang sakit, orang melahirkan, mau bencong, mau apa tidak, macam-macam begitu Ustaz. Jadi harapan saya Ustaz sebagai Bilal jenazah, ya mungkin di bawahan saya juga ada kan gitu ya kan yang baru-baru. Ya kalau bisa ke pemerintahan kita ini, saya pribadi ya Ustaz ya. Kepengen kami bercengkerama kadang-kadang berdialog sama Bilal-Bilal, kepengen kalau nggak haji umroh pun jadi Ustaz gitu. Ada jadi, perhatian dari pemerintah. Ada perhatian, artinya kan Bilal jenazah ini ya kalau haji sekarang kan berapa tahun lama ya kan. Haji Ustaz. Daerah bisa Ustaz. Haji daerah kalau ada perhatian dari pemerintah daerah. Kalau ada dari pemerintah. Tapi tetap proses ikut ujian gitu. Tapi bisa menjadi skala prioritas. Saya sebenarnya begini Ustaz, sebagai Bilal jenazah ya 24 tahun. Nggak ada minta yang lain. Kenapa? Kalau dari masyarakat kan tahu lah Ustaz. Masyarakat paling-paling ya ucapan terima kasih dari STM kan gitu ya kan. Tapi dari pemerintah selama ini ya, dengan saya belum pernah kedengaran Bilal jenazah itu diberangkatkan haji, belum ada. Tapi dana dari insentif dari pemerintah ada ya, khususnya Kota Medan. Kalau untuk Kota Medan ada Ustaz. Berapa itu setiap bulannya sekitar 400-500 ada Ustaz. Setiap bulan. 400 ribu ya setiap bulan ya. Jadi lantas yang harapan besar Ustadz ada perhatian lebih ya. Kalau bisa harapan saya Ustadz ya, berangkatkanlah ibaratnya kalau nggak haji umroh kan gitu ya kan. Ibaratnya saya kadang-kadang berdoa Ustadz sampai mimpi-mimpi loh.
Sampai mimpi kenapa? Waktu kemarin wali kota pertama kemarin itu Pak Abdullah pernah kita dikasih pemulir juga mengisi untuk berangkat haji, tapi akhirnya nggak tercapai. Belum rezeki Ustaz. Sampai saya mimpi-mimpi, bahkan saya pernah mimpi azan di Ka'bah itu Ustaz. Mimpi, bahkan saya pernah sholat di Masjid Nabawi dalam mimpinya. Pernah saya bilang untuk sama kawan-kawan, ya Allah, kapanlah kita berangkat? Makanya saya sampai sekarang ya Allah berdoa, nggak bisa saya pun naik haji, bisa melihat rumahmu ya Allah, umroh pun jadi ya Allah. Tapi sampai sekarang belum dijawab, Allah belum rezeki. Jadi umroh belum pernah Ustaz ya? Belum Ustaz. Saya kepengen kali Ustaz umroh gitu, melihat Mekah gitu Ustaz. Baik, Ustaz Rahmat, ini akan kita tayangkan di YouTube ini. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ketika melihat tayangan kita ini tergugah hati pemerintah di mana kita berada, karena kita berada di Medan ini ya, di Medan atau barangkali di Sumatera Utara. Besar harapan kita Bapak Gubernur, Bapak Gubernur, Wali Kota Medan. Saat ini sekarang Bapak Riko. Pak Riko ya. Saya melihat tadi Ustadz mengatakan sudah 24 tahun. 24 tahun. Sebagai Bilal jenazah. Harapan besar tadi adalah ya memang sudah mendapat insentif dari Pemko Medan 400.000 per bulan Ustadz ya. Tapi kalau bisa ada perhatian juga kepada profesi Bilal jenazah ini, ada jatah barangkali entah satu saja setiap tahun jadi petugas haji daerah. Masya Allah, syukur kita ya kan. Atau barangkali bisa paket banyak melalui umroh gitu ya. Baik, luar biasa ini pemirsa sahabat podcast Hikmah Channel dimanapun Anda berada. Ustadz Rahmat sudah menyampaikan banyak hal kepada kita seputar Bilal Maid ini. Memang begitu beliau menyampaikan paparan kepada kita semua, kita bisa memahami ternyata profesi Bilal Maid ini bukanlah profesi yang mudah Ustaz. Profesi yang penuh dengan tantangan, ujian, dan satu lagi poin terpenting adalah keberanian. Yang penting di akhir penghujung kita ini saya berpesan kepada seluruh Bilal di Sumatera Utara atau khususnya di daerah di seluruh Indonesia ya. Jangan sekali-sekali kita mengeluh tentang jenazah. Apapun yang kita hadapin jenazah berbentuk apapun, maupun jenazah tenggelam atau dia kebakar atau dia kecelakaan atau jenazah sempurna, cukup kita sebagai Bilal jenazah harus kuat, berani, bertanggung jawab, dan apapun yang terjadi di jenazah jangan disebarluaskan ke masyarakat. Cukup kita sama Allah yang tahu ya. Makanya saya sampaikan sekali lagi, harus berani, harus kita jiwai. Kalau tanggung-tanggung jangan jadi Bilal jenazah. Tapi tolong kepada anak-anak muda kita, kenapa yang tua-tua ini calon camat Ustaz? Calon mati kan gitu ya kan. Bahkan dia selalu memandikan mengapan, nanti dia juga yang dikapani. Tolonglah bangkit para muda-muda kita ini, belajarlah tentang Bilal jenazah. Kalau mereka tidak ada guru untuk belajar, tidak berani, saya siap untuk mengajarkan anak-anak muda di Sumatera Utara ini. Amin, subhanallah, amin. Baik, pemirsa, itu tadi barangkali bisa dikatakan closing statement dari Ustaz Rahmat ya kepada kita semua. Sahabat podcast Hikmah Channel dimanapun Anda berada, Hikmah Channel ini adalah sarana media informasi keagamaan yang diinisiasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas. Mudah-mudahan podcast channel ini dan dialog kita hari ini bersama Ustadz Rahmat tadi bermanfaat bagi kita untuk kita menjadi bahan edukasi dalam kehidupan kita. Demikian barangkali kami sampaikan, kami akhiri. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.